Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami dari D3 Farmasi Angkatan 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada kali ini kita akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Alfian Romansyah, SSMU. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Wahyu Novianti. Hai, perkenalkan saya Miranda Telistari, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Aulia Pajenasari. Perkenalkan, nama saya Harmisa Mutiara. Hai, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah definisi dari kalimat tersendiri. Penulisan kalimat merupakan pengembangan dari pengetahuan mengenai ejaan. Kalimat ialah gabungan kata yang dirangkai dan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kalimat diakhiri dengan tanda titik ketika penulisan kalimat, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk penulisan nama, hari, dan bulan, serta penulisan nama kota. Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur kalimat dan pola kalimat, baik kalimat tunggal maupun kalimat majemuk sebagai dasar pengetahuan dalam memahami kalimat efektif. Hakikat kalimat. Hakikat kalimat dan unsurnya menurut tim penulis bahasa Indonesia UNAG di tahun 2007, kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran yang lengkap. Kalimat biasanya didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Artinya, di dalam kalimat itu ada unsur subjek, yakni unsur yang dibicarakan, ada unsur predikat, yakni unsur yang menyatakan apa yang dilakukan oleh unsur subjek atau apa yang dilakukan oleh unsur subjek. Lalu, mungkin juga ada unsur keterangan K, yaitu unsur yang menerangkan tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, pada bahasa lisan diawali dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. Pada bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan serta tanda seru. Yang kedua, kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, yaitu mengandung anggapan yang lengkap. Dan yang keempat, yaitu menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, yaitu mengandung satuan makna, ide, atas pesan yang jelas. Dan yang keenam, dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Hubungan dijalin melalui konjungsi, pronomina atau kata ganti, repetisi atau struktur sejajar. Selanjutnya adalah unsur sintaksis. Unsur fungsi sintaksis yang harus ada dalam setiap kalimat adalah subjek dan predikat. Sedangkan unsur lainnya yaitu objek, pelengkap, dan keterangan merupakan unsur penunjang pada kalimat. Yang pertama yaitu ada subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Dan yang keenam, membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek, yaitu subjek adalah unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nomina, dan klausa. Subjek dapat disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa, atau apa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Contoh,
Di dalam pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua adalah predikat. Predikat termasuk unsur yang wajib hadir dalam sebuah kalimat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek atau pelengkap dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat dapat berupa verba, frasa verbal, atau frasa adjektival. Namun, pada kalimat yang berpula SP, predikat dapat juga berupa frasa nominal, frasa numeral, atau frasa preposisional, selain frasa verbal dan frasa adjektival. Contoh penggunaan yang menggunakan predikat yaitu Andi sangat baik kepada semua orang. Yang ketiga adalah objek. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya, predikat ini berupa kata kerja berkonfiks, me, kan, atau mei. Misalnya, mengembalikan, mengumpulkan, mengambili, melempari, dan mendekati. Dalam kalimat, objek berfungsi sebagai yang pertama, membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat. Dan yang ketiga, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri kalimat pelengkap, yaitu pelengkap seperti halnya objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung kepada predikat. Jika predikat berupa kata kerja transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan atau sesudah dengan objek. Yang keempat, itu adalah keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri pelengkap adalah selain nomina, pelengkap dapat diisi oleh verba atau adjektiva, berada di belakang predikat dan didahului oleh preposisi atau kata depan, di, ke, dari, pada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, atas. Tidak dapat dijadikan bentuk pasif, terdapat pada kalimat aktif intransitif. Selanjutnya, pola kalimat dasar. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam jumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangnya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, yang pertama mereka yaitu subjek, sedang berenang yaitu predikat atau kata kerja. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka, subjek, sedang menyusun, predikat, karangan ilmiah, objek. Selanjutnya ada kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya, subjek, beternak, predikat, ayam, pelengkap. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi, subjek, saya predikat, surat, objek atau pelengkap. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka subjek, berasal predikat, dari Surabaya, keterangan. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPOK.
Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami, subjek, memasukkan predikat, pakaian, objek, ke dalam lemari, keterangan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis kalimat. Berdasarkan unsur pembentuknya, menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dapat dibentuk atas dua macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas. Hal itu berarti hanya ada satu predikat di dalam kalimat tunggal. Unsur predikat adalah sebagai penanda klausa. Unsur subjek dan predikat memang selalu wajib hadir di dalam setiap kalimat. Adapun objek, pelengkap, dan keterangan sifatnya tidak wajib hadir di dalam kalimat, termasuk dalam kalimat tunggal. Jika predikat masih perlu dilengkapi, barulah unsur yang melengkapi itu dihadirkan. Berdasarkan jenis kata atau frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dipilih menjadi 4 macam yang diberi nama atau label tambahan sesuai jenis kata atau frasanya, yaitu nominal, adjektiva, verbal, dan numeral. Contohnya, kami mahasiswa UIN, Suska Riau, yaitu kalimat nominal. Berikutnya, jawaban anak pintar itu sangat tepat. Itu adalah kalimat adjektiva. Yang ketiga, sapi-sapi sedang merumput adalah kalimat verbal. Mobil orang kaya itu ada 8, itu kalimat numeral. Selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan 2 predikat. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2 bagian, yaitu majemuk setara atau koordinatif dan majemuk bertingkat, yaitu kompleks, subkoordinatif. Kalimat majemuk bertingkat, kompleks, dan subkoordinatif. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Menurut bentuknya, kalimat terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari kalimat verba, kemudian dibagi lagi menjadi verba ekan transitif, tak transitif, dan dui transitif. Sementara kalimat majemuk dibagi menjadi 2 bagian, yakni kalimat majemuk, setara, dan tak setara. Berdasarkan fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Kalimat deklaratif berisi pernyataan sesuatu dengan lengkap untuk menyampaikan informasi kepada lawan komunikasinya. Contohnya, Menteri Tenaga Kerja mengadakan kunjungan ke beberapa pabrik baja di Surabaya. Yang kedua, Malaysia menggunakan bahasa Melayu dengan sistem bahasanya yang berbeda. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Kalimat pertanyaan biasanya dipertegas dengan pernyataan tanda baca tanda tanya. Contoh, kalimat pertanyaan positif. Kapan saudara lulus sarjana? Mengapa dia selalu bersikap tidak sopan? Yang negatif, mengapa mobil ini dirancang tidak menggunakan pengamanan yang lengkap? Mengapa kita tidak bisa hidup saling mengerti, memahami, dan menghargai sesama umat? Berikutnya adalah kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat ini digunakan jika pemakainya menyuruh atau melarang untuk berbuat sesuatu. Kalimat perintah dan permintaan ini secara umum dipertegas dengan penyertaan tanda baca atau tanda seru. Contoh kalimat perintah positif, maukah kamu disuruh mengerjakan laporan itu? Tolong selesaikan tugas membuat makalah itu lebih dahulu. Negatif, sebaiknya kita tidak melakukan provokasi yang dapat menyesatkan orang lain. Berikutnya, janganlah khawatir kekurangan rezeki jika sudah berniat amal.
Berikutnya adalah kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Contohnya, yang positif, hebat, ternyata dia bisa. Nah, ini baru kejutan bagi kita. Negatifnya, aduh, ternyata tidak menepati janji. Yang keempat, berdasarkan kelengkapan unsurnya. Dipandang dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat sempurna atau mayor dan kalimat tak lengkap atau minor. Kalimat mayor atau kalimat sempurna adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa bebas. Oleh karena yang mendasari kalimat sempurna adalah suatu klausa bebas, maka kalimat sempurna ini cukup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Contohnya, ayah membaca koran. Berikutnya, kalau saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah itu. Berikutnya, kalimat tak sempurna atau minor. Kalimat ini adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lengkap, atau dengan kata lain, subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Kalimat tak sempurna ini mencakup kalimat pertanyaan, minor, dan seruan. Contohnya, maksudmu. Yang kelima, berdasarkan susunan subjek dan predikatnya. Jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi atau kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang berpola SP. Kalimat ini bisa dikatakan sama dengan kalimat tunggal yang mempunyai satu klausa. Contohnya, dokter menangani pasien itu dengan baik. Contoh yang kedua, mereka bersalaman. Berikutnya adalah kalimat inversi. Ini adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek sehingga membentuk pola predikat subjek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutup atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar, pembaca, serta tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat. Syarat keefektifan yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparatan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam kalimat efektif adalah dengan adanya ide pokok, subjek, dan predikat sebagai kalimat yang jelas. Contohnya, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang kedua, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu contoh kalimat yang benar. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, yang pertama, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang kedua, setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Subjeknya sudah jelas dan ini contoh kalimat yang benar. Yang ketiga, kami tidak membicarakan tentang hal itu. Contoh kalimat yang salah. Kami telah membicarakan hal itu. Contoh kalimat yang benar. Yang ketiga, ada keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian tertentu. Sebuah perincian jika unsur pertama menggunakan verba atau kata kerja dan seterusnya juga harus menggunakan verba. Jika unsur pertamanya nomina atau kata benda
berikutnya juga harus membina. Contohnya, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan desa, dan membuat tali air. Itu contoh kalimat yang salah. Berikut contoh kalimat yang benar. Kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, melebarkan jalan desa, dan membuat tali air. Contoh berikutnya, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Itu contoh kalimat yang salah. Contoh kalimat yang benar, kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Yang keempat, ada ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun satu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya, karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sehingga petang. Itu contoh kalimat yang salah. Berikut contoh kalimat yang benar. Karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Baik, sekian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.